Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kompetensi. Nah, kompetensi di sini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nadia selaku dosen pengampu di mata kuliah strategi belajar mengajar serta teman-teman yang kami banggakan. Boleh di next slide? Oke, di slide ini kita akan berkenalan dengan teman-teman tim kelompok 4. Yang pertama ada Laida Bagus Tresna, lalu Amelia Sasmita Dewi, ada saya sendiri Desnita Aga Pramesti, serta Ilma Muna. Boleh di next? Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis kompetensi dari kasus yang terjadi di sekitar kita. Nah, kasus yang pertama itu merupakan kasus dari Detik News. Heboh seorang guru cabuli siswi. PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Ditulis oleh Isal Marwadi pada Minggu 27 Desember 2020. Nah, sedikit gambaran dari kasus ini. Dalam berita tersebut diinformasikan bahwa seorang guru honorer di salah satu SMP di Jakarta Barat yang berinisial AM 32 tahun ini mencabuli siswinya selama 3 tahun, yang menyebabkan PAN DKI ini meminta Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta untuk turun tangan. Nah, sebelumnya itu diberitakan, nah AM ini sebagai pelaku 32 tahun mencabuli muridnya sendiri selama 3 tahun dan baru terungkap pada awal Desember tahun 2020. Kasat Reskrim Polres Jakbar Kompol Tengku Arsya juga menjelaskan bahwa AM adalah seorang guru olahraga dari sekolah tersebut. Nah, kala itu korban masih berusia 13 tahun. Terus juga AM mencabuli korban dengan iming-iming akan memberi hadiah. Lalu AM mencabuli siswinya itu dengan alasan kalau korban itu menarik dan berbeda dari siswi-siswi yang lainnya. Kemudian kerap mengajak korban berhubungan intim di sebuah hotel. Hal ini berlangsung selama 3 tahun dan pelaku mengikat korban dengan janji ingin menikahinya. Atas perbuatannya, AM ini ditahan di Polres Jakarta Barat dan dikenai sanksi pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan serta kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengenal tentang beritanya, kita akan menyebutkan apa aja sih analisis dari kompetensi yang harus dimiliki guru yang berhubungan langsung sama kasus tersebut. Nah, dari kasus yang saya sudah jelaskan dapat diidentifikasi bahwa guru tersebut belum memiliki adanya kompetensi kepribadian dan juga kompetensi profesional untuk syarat menjadi seorang guru. Boleh di next? Oke, untuk analisisnya, yang pertama akan saya jelaskan mengenai analisis kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana pada kompetensi ini tuh guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik dari fisik maupun psikisnya. Sedangkan pada kasus yang tadi, pelaku AM yang berprofesi sebagai guru itu tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi kepribadian, di mana bukti nyatanya AM tidak memiliki atau menggambarkan sosok guru yang berwibawa, serta tidak memiliki mental yang stabil dan juga sehat, dan tidak menunjukkan akhlak mulia dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada analisis kompetensi profesional. Pada kompetensi profesional ini, pelaku UM juga tidak menunjukkan adanya penguasaan kompetensi profesional
untuk menjalankan profesinya sebagai guru. Kenapa? Kita bahas dulu mengenai kompetensi profesional sendiri. Itu merupakan kompetensi di mana seorang guru harus menguasai elemen pendidikan dan juga psikologi pendidikan. Nah, pelaku UAM ini tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi ini. Dibuktikan dengan pelaku UAM tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan juga tidak menguasai psikologi pendidikan dengan baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan AM melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan pada siswinya sendiri. Boleh di next untuk solusinya. Oke, untuk solusi dari permasalahan pada kasus pertama ini perlu adanya ketegasan dari pihak sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Pihak pemerintah nih bisa menanggulangi kasus ini dengan memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sudah dilakukan ya sama pemerintah, tapi pihak masyarakat juga bisa ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk bisa mengawasi peserta didik atau anak-anak mereka sendiri dengan lebih intens lagi. Dan pihak sekolah juga bisa mengambil tindakan pada kasus ini dengan bersikap tegas terhadap semua guru dan juga memastikan bahwa guru telah bekerja dengan passionnya masing-masing serta menguasai seluruh kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap guru. Mitigasi kasus juga dibutuhkan atau bisa dilakukan dengan kerjasama antara ketiga pihak tadi, yaitu pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat, agar tidak terjadi kasus yang serupa, terus juga menghindari nih kasus-kasus yang lainnya. Oke, boleh di next. Oke, untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan masuk tentang kasus kedua. Kalau yang sebelumnya itu kan tentang perilaku guru yang kurang baik. Nah, di kasus kedua ini terdapat perilaku guru yang baik. Nah, judulnya itu cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Berita ini terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Sanggau. Dalam berita ini dijelaskan mengenai perjuangan seorang guru asal Kalimantan Barat bernama Ibu Titis Kartikawati. Beliau merupakan seorang guru yang mencanangkan inovasi baru pada masa pandemi. Latar belakang beliau mencetuskan ide ini yaitu karena tempatnya mengajar tidak memiliki sumber jaringan internet yang memadai. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19, semua kegiatan baik itu pendidikan, perkantoran, dan lainnya dihimbau untuk melakukan seluruh kegiatan melalui rumah. Namun bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki jaringan internet? Nah, Ibu Titis dan rekan-rekannya ini memutar otak untuk menemukan sebuah cara agar anak didiknya tetap dapat belajar tanpa perlu menggunakan internet. Di next. Berdasarkan berita tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa kompetensi guru yang dimiliki guru dalam berita tersebut, yang mencetuskan ide cemerlang terkait penggunaan radio sebagai media pembelajaran jarak jauh untuk dapat menjangkau seluruh daerah yang tidak memiliki sumber jaringan internet. Kompetensi tersebut yaitu pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada analisis kompetensi pedagogik. Kenapa guru-guru ini sudah lolos uji kompetensi pedagogik? Nah, terdapat 3 alasan. Yang pertama dapat memahami peserta didik. Dalam berita tersebut, Ibu Titis mampu untuk menguasai hal ini karena beliau memikirkan bagaimana peserta didiknya mampu belajar secara efisien karena fasilitas jaringan internet yang kurang memadai. Dan beliau mengerti bahwa tidak semua peserta didik memiliki ekonomi yang memadai karena kebanyakan dari orang tua mereka ini masih bekerja sebagai buruh tani, pedagang, buruh kelapa sawit, dan lain-lainnya. Jadi ekonominya belum stabil. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Ibu Titis juga merancang proses pembelajarannya. Program ini dilaksanakan selama 1 jam setiap hari Senin sampai Jumat. Guru yang mengajar pun memberikan materi sesuai dengan materi yang mereka kuasai. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran. Ibu Titis dan rekan-rekannya mampu untuk tetap mengajar, memberikan materi kepada peserta didiknya secara efisien dan efektif tanpa memberatkan pihak manapun. Selanjutnya ada analisis kompetensi sosial. Yang pertama, mampu untuk berkomunikasi secara baik. Ibu Titis bergabung dengan komunitas guru. Beliau mampu menjelaskan mengenai skema yang harus dilakukan para guru dalam melaksanakan program ini secara baik. Selain itu, beliau juga mampu untuk berkoordinasi serta bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan pihak lainnya yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu mampu beradaptasi. Ibu Titis dan para guru lainnya, mereka mampu untuk beradaptasi dimanapun mereka mengajar atau bertugas dengan perbedaan-perbedaan kebiasaan yang ada. Dari berita dijelaskan bahwa guru-guru tersebut mengajar via radio.
atau menjelaskan secara jarak jauh. Bagi mereka yang tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut, tentunya akan menyulitkan karena pada dasarnya guru itu melakukan pengajaran secara langsung tatap muka dan terdapat komunikasi dua arah. Namun karena pembelajaran ini via radio, jadi tidak ada komunikasi secara dua arah. Jadi itu akan menyulitkan para guru. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis kompetensi kepribadian. Kepribadian yang stabil dan mantap dimiliki oleh Ibu Titis dan rekan-rekannya. Ibu Titis dan rekan-rekannya ini merupakan seorang guru yang bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, beliau bangga menjadi seorang guru dan mencintai pekerjaannya itu karena beliau bertanggung jawab untuk tetap memajukan pendidikan Indonesia di masa-masa krisis seperti pandemi COVID-19. Yang kedua, kepribadian yang arif. Tindakan yang dilakukan Ibu Titis dan rekan-rekannya sangat memberikan manfaat yang besar bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat. Boleh di next. Yang terakhir ada analisis kompetensi profesional. Ibu Titis dan rekan-rekannya mampu untuk menguasai perkembangan teknologi dengan baik karena program yang beliau cetuskan berupa penggunaan radio untuk memberikan siaran pembelajaran secara daring kepada peserta didik. Dalam hal ini, program Ibu Titis sudah melibatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alaida. Selanjutnya mengenai solusi dari kasus yang sudah dibacakan oleh Amel sebelumnya. Jadi perangkat pemerintah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama dalam hal mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi yang dilakukan. Karena permasalahan yang terjadi berupa daerah yang belum memadai jaringan internet dan ekonomi sosial yang kurang. Maka dibuat inovasi dengan menggunakan radio sebagai media pembelajaran. Jadi pemerintah setempat, guru, dan orang tua bisa melakukan kerjasama dalam pengembangan dan menyebarluaskan inovasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi saat itu juga. Next slide. Baik, selanjutnya kasus terakhir yaitu kasus 3, di mana di sini kasusnya itu tentang perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Jadi secara intinya itu berita ini mengenai dua guru dari wilayah yang berbeda terlihat menunjukkan kegigihannya dalam mengajar di era pandemi COVID-19 yang telah berlalu. Dengan keterbatasan gawai yang mereka miliki dalam proses belajar mengajar, ia memadukan antara memanfaatkan Facebook secara gratis dan tatap muka dengan cara ia berkeliling ke rumah-rumah siswa atau siswa datang ke rumah sang guru. Yang cukup menyulitkan di sini itu ketika ia mendatangi rumah siswa, kerap kali siswa harus membantu pekerjaan orang tua mereka, misalnya pergi ke kebun. Sementara itu, salah satu guru mengisahkan bahwa untuk mencegah siswa-siswanya bosan dalam kegiatan belajar, ia terkadang membawa properti seperti boneka dan juga harus terus inovasi membuat permainan agar mereka mau belajar. Lalu, kompetensi dari kasus ketiga ini dapat diidentifikasi bahwasanya kompetensi pembelajaran yang terlibat dalam konteks guru yang berjuang dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Yang artinya, guru di sini ini menguasai keempat kompetensi secara baik. Lalu, analisisnya kenapa guru di dalam kasus ketiga ini memiliki kompetensi secara keseluruhan. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Karena disebutkan bahwasanya guru di pelosok tersebut memanfaatkan Facebook secara gratis dan tatap muka dengan berkeliling ke rumah-rumah siswa atau siswa datang ke rumah sang. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya sang guru tersebut memiliki kompetensi pedagogik yang cukup baik karena mampu menyesuaikan metode pengajaran secara maksimal dan mampu mengembangkan media pembelajaran yang ada. Lalu analisis yang kedua atau alasan kenapa guru ini memiliki kompetensi kepribadian. Sang guru memiliki kompetensi kepribadian yang baik karena mampu berjuang dan tetap semangat dalam situasi yang sulit, juga mampu mengembangkan diri sebagai pendidik yang profesional. Sebagaimana dikatakan bahwasanya guru-guru itu berkeliling dan membuat atau membawa peralatan tambahan seperti boneka atau permainan ular tangga yang berukuran besar, semua dengan dananya sendiri, sehingga harus terus berinovasi membuat permainan agar mereka mau belajar. Lalu analisis kompetensi yang ketiga yaitu kenapa guru ini memiliki kompetensi sosial juga karena
Sang guru mampu berkomunikasi dan juga kolaborasi dengan baik pada siswa-siswanya, orang tua, dan juga komunitas lokal untuk memahami tantangan yang dihadapi serta memberikan dukungan yang diperlukan. Sang guru juga terus memanfaatkan teknologi maupun media belajar lainnya dan cari solusi terbaik untuk memaksimalkan proses belajar peserta didik. Lalu, alasan yang terakhir kenapa guru ini juga memiliki kompetensi profesional, karena guru ini mampu memahami dengan baik kebijakan pendidikan dan standar profesi mereka sebagai seorang guru. Mereka mampu menjalankan tugas pengajaran mereka dengan profesionalisme tinggi meskipun dalam situasi yang sulit. Hal ini mencakup kemampuan untuk merencanakan pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan kondisi lokal dan mengikuti pedoman pendidikan yang berlaku dan kemampuan mengaplikasikan inovasi-inovasi yang ada. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, solusi dari kasus yang ketiga yang telah dibacakan oleh Nilnal, ada beberapa solusi yang diberikan sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dari pemerintah. Sebagai pemerintah seharusnya memberikan sarana yang memadai. Jika pendidikan belum merata ke seluruh tempat, ada baiknya pemerintah memiliki rencana lainnya untuk menggantikan metode pembelajaran pengganti yang lebih sesuai dengan kondisi tempat tersebut. Yang kedua, dari sekolah. Jadi sekolah seharusnya lebih peka terhadap keterbatasan peserta didik dan lingkungannya. Sekolah bisa menyiapkan metode lainnya serta bisa diskusikan terlebih dahulu dengan guru-guru yang mengajar di sekolah. Dan yang terakhir dari guru, yaitu tidak semua guru peduli seperti yang dilakukan guru pada berita tersebut. Jadi sebaiknya sebagai tenaga pendidik, guru lebih peduli dan melakukan inovasi baru sesuai dengan kemampuan dan dukungan yang ada di lingkungannya agar tetap efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang telah kami sampaikan ini dapat berguna bagi seluruh penonton. Sebelumnya, apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.